Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang panas menyengat ini, kita akan tanyakan langsung ke Clara Afila Dewa, Prakirawan BMKG. Selamat siang Mbak Clara. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Mbak Clara, ini beberapa hari ini kan semua orang mengeluhkan nih betapa panasnya cuaca di bulan Oktober, pertengahan yang seharusnya sepertinya biasanya sudah diguyur hujan ya. Nah ini Mbak Clara, apa yang sebenarnya terjadi? Baik, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan juga, kalau memang saat ini yang faktor utama yang menjadi penyebab suhu panas, yaitu yang pertama adalah gerak suhu matahari, di mana saat ini posisi matahari sudah berada di wilayah selatan ekuator, sehingga memang penyinaran terutama di wilayah Indonesia bagian selatan cukup intens, kemudian juga ditambah dengan monsun Australia yang masih menguat, sehingga udara kering dan juga dingin, udara panas dan juga kering dari wilayah Australia masuk ke wilayah daratan Indonesia, terutama yang wilayah bagian selatan. Kemudian kalau dibahas bulan Oktobernya, jadi berdasarkan prediksi klimatologi, memasuki awal musim penghujan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah barat, itu akan terjadi di bulan November dan juga Desember. Sementara untuk di wilayah timur dan juga selatan, prediksinya yaitu di bulan Januari dan Februari tahun 2026. Sehingga di bulan Oktober ini memang masih memasuki masa peralihan. Jadi karakteristik masa peralihan seperti biasa memang akan selalu seperti ini, yaitu panas, terik di siang sore hari, kemudian ada potensi hujan tiba-tiba, hujan lokal petir namun hanya sebentar di sore menjelang malam hari. Baik, Mbak Clara, ini berarti kalau misalnya kita ingat pelajaran dulu waktu sekolah, ini kan matahari, bumi itu yang mengangguk-mengangguk begitu ya, Mbak Clara ya. Nah, saat ini berarti bumi sedang mendongak begitu ya. Nah, pada saat nanti mengangguk berarti tidak akan terjadi fenomena seperti ini, begitukah? Cuaca tetap normal begitu? Sebenarnya saat ini pun cuaca masih dalam kategori normal. Cuman memang nanti begitu memasuki musim penghujan, tutupan awan akan lebih tinggi sehingga potensi penyinaran matahari juga akan berkurang di wilayah daratan, sehingga suhu cenderung tidak sepanas ketika saat musim peralihan seperti sekarang. Kalau sekarang karena masih cukup clear cuacanya, terutama di wilayah selatan Jawa, kemudian di Kalimantan, Sulawesi juga masih tidak merata hujannya, sehingga penyinaran matahari maksimum, penyerapan suhunya juga maksimum, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah panas yang cukup terik. Baik, lalu kalau misalnya bisa dipetakan begitu, daerah-daerah yang paling merasakan dampaknya itu daerah mana, Mbak Clara? Ya, untuk saat ini potensi hujan yang signifikan hanya di sekitar wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan bagian barat, dan juga di wilayah timur seperti di Maluku dan juga Papua. Sehingga selain wilayah itu, yaitu di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi juga, itu cenderung cuacanya masih cukup clear, tidak ada awan, sehingga suhunya masih cukup tinggi. Baik, jadi untuk kita yang berada di Pulau Jawa tadi, Bali dan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang tadi Anda menyebut masih cuacanya masih terang, kita hanya bisa berharap pada hujan yang nanti akan turun di bulan November, begitu Mbak Clara? Betul, untuk saat ini potensi hujan masih berpeluang terjadi, namun biasanya hanya lokal dan terjadinya hanya singkat di sekitar sore hingga malam hari. Jadi untuk siang hingga sore hari masih harus bersabar menghadapi cuaca yang cukup panas. Baik, lalu tadi kan sempat BMKG juga sempat menyebut kemarin ada suhu yang mencapai 37,6 derajat Celcius di Bovendigul dan juga di Majalengka begitu ya. Lalu apakah suhu ini masih bisa naik lagi begitu Mbak Clara, masih bisa lebih panas gitu dan harus diwaspadai? Baik, untuk catatan terakhir dari update hari ini, suhu maksimum di hari kemarin itu tercatat 37 derajat di Kertajati. Nah, untuk kedepannya hingga akhir Oktober memang potensi suhu tinggi ini masih berpeluang terjadi. Untuk maksimumnya berapa, masih ada peluang juga untuk melebihi suhu yang kemarin rekornya 37,6, itu masih berpeluang terjadi. Namun untuk wilayahnya masih fluktuatif karena tergantung dari tutupan lahan dan juga seberapa bagaimana tata kota di wilayah tersebut. Karena tidak semua yang clear kemudian suhunya akan menjadi panas, masih tergantung juga dari misalnya cuacanya memang di wilayah perkotaan yang tidak ada penghijauan, cenderung akan lebih panas dibandingkan dengan wilayah yang hijau. Baik, berarti bentang alam juga bentuk perkotaan juga sangat berpengaruh begitu ya dengan penerimaan panas dari wilayah di situ begitu Mbak Clara ya. Lalu Mbak Clara, ini selain cuaca panas nih yang terjadi di musim-musim ini, di mungkin masih beberapa minggu ke depan,
ada fenomena apa lagi yang harus diwaspadai? Baik, untuk beberapa hari ke depan perlu diwaspadai potensi hujan yang cukup signifikan terutama di wilayah pesisir barat Sumatera karena sedang ada sirkulasi siklonik di wilayah barat Sumatera yang dampaknya yaitu peningkatan hujan yang signifikan terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Jadi seluruh pesisir barat Sumatera potensi hujannya akan meningkat, perlu diwaspadai. Kemudian juga selain itu di wilayah timur seperti di Maluku dan juga di sebagian Papua juga masih ada potensi hujan yang cukup signifikan yang perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan. Baik, lalu terkait dengan fenomena seperti ini kapan bisa akan terjadi lagi dan kapan kita akan merasakan fenomena ini mungkin di beberapa tahun kemudian atau juga mungkin kebalikannya hujan yang terus-menerus begitu itu bisa terjadi kapan lagi, Mbak Clara? Baik, untuk suhu panas sendiri memang lazim terjadi ketika musim peralihan. Jadi setiap tahunnya di setiap musim peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan akan terjadi suhu seperti ini. Tahun lalu pun juga terjadi di sekitar bulan Oktober terjadi juga suhu panas sehingga ya ini fenomena memang cukup lazim. Kalau untuk hujan sendiri nanti mulai masuk musim penghujannya akan berbeda-beda di beberapa wilayah. Untuk di wilayah Jawa terutama diprediksi akan terjadi di sekitar bulan Januari Februari. Jadi nanti waspada hujan setiap harinya sepertinya akan di bulan Januari untuk di wilayah Jawa. Baik, lalu Mbak Clara, ini kemarin kita sempat mendengar ada istilah dingin mendiding begitu ya, yang kondisi cuacanya dingin begitu. Nah, kalau yang sekarang ini kita bisa sebut dengan istilah apa sebenarnya? Istilah kalau kalau bahasa Jawa panas ketangtang, Pak. Panas ketantang. Itu panasnya panas banget itu kalau di Jawa ya panas ketangtang. Oke, lalu kalau yang untuk yang dingin mendiding tadi bisa terjadi kapan lagi Mbak Clara? Kalau dingin berdinding itu biasanya terjadinya di puncak musim kemaraunya ketika memang benar-benar tidak ada tutupan awan sehingga cahaya panas matahari yang terserap sama bumi di siang hari itu di malam hari dilepaskan semuanya ke dalam atmosfer, ke atas atmosfer sehingga di permukaan suhunya turun cukup jauh pada malam hingga dini hari sehingga yang dirasakan masyarakat yaitu dingin. Nah, itu biasanya di puncak-puncak musim kemarau. Baik, ini dingin mendiding, panas mentang-tang begitu ya sekarang ya. Ya. Nah, kalau terkait dengan kondisi panas mentang-tang yang lagi panas-panasnya itu sekarang, apa imbauan BMKG untuk masyarakat? Ya seperti tadi yang sudah disampaikan, izin saya untuk mengulang lagi. Yang pertama, cukup hidrasi yang cukup, jaga diri untuk tetap terhidrasi, kemudian juga tetap sedia payung sebelum hujan karena di sore hingga malam hari potensi hujan masih ada, jadi perlu dipersiapkan oleh masyarakat dan juga waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan dengan terus memantau informasi dari BMKG. Baik, terima kasih Mbak Clara untuk imbauannya dan juga sudah bersama dengan kami pada siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya.